Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Semoga pagi hari ini senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, saya Yasir Neni Aman bisa menyapa teman hati semuanya dalam program Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Nah, pagi hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Dr. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh, ya, Mas Dok? Yasir. Alhamdulillah Nah, sehat. meskipun kita pakai masker nih, muka kita harus tetap ceria. Harus kasih senyum kepada teman hati yang ada di rumah. Iya. Iya, karena topik tausiah kita pada pagi hari ini, Dok, yaitu senyum, sedekah ringan, bermanfaat besar. Masya Allah. Sedekah yang paling murah, yang paling gampang adalah tersenyum. Kelihatan gak senyum saya? Insya Allah kelihatan ya meskipun saya pakai masker. Nah, sebelum dokter menyampaikan tausiahnya, saya ajak dulu untuk menyimak sebuah artikel berikut ini terkait dengan 6 manfaat senyum untuk kesehatan. Bisa meredakan sakit dan meningkatkan imun. Masya Allah. Senyum adalah hal positif dan sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Di antaranya adalah bisa memperbaiki mood, kemudian meningkatkan hubungan dengan lingkungan. Karena dengan senyum maka hubungan sosial kita akan baik. Kemudian mengurangi rasa sakit karena saat kita tersenyum tubuh mengeluarkan pereda sakit alami. Masya Allah. Kemudian meningkatkan sistem imun dan mengurangi stres. Lalu ada terkait dengan senyum juga akan membuat kita terlihat awet muda. Wah, ini nih makanya nih teman hati, jangan pelit senyum, harus murah senyum. Begitu ya. Jadi manfaat senyum itu sebegitu luar biasa ya, Dok? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. kalau ngelihat Mas Yasir ini senyum-senyum. Kelihatan Ya, nggak, Dok? Meskipun pakai masker. bibir nggak kelihatan tapi wajah mata Wajah. kelihatan. Betul. Iya. Biasanya orang senyum itu kan lebih berbinar-binar gitu ya. Auranya terpancar. Iya, jadi ada sebuah hadis ini cukup memang sering kita dengar ya. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu sedekah. Jadi betul itu Mas Yasir, bahwa senyum itu merupakan sedekah yang paling mudah. Jadi kalau kita pengen sedekah nggak punya duit, senyum aja. Tapi jangan senyum terus-terusan gitu, nanti orang gila nanti. Betul. Nah, ternyata senyum ini merupakan ekspresi diri ya. Ketika kita bahagia, kita tersenyum gitu ya. Sebenarnya senyum itu lebih bersifat global ya. Kalau tertawa identik dengan sesuatu yang lucu. Tetapi senyum tidak harus identik dengan sesuatu yang lucu. Sesuatu yang sedih pun bisa kita ekspresikan dengan tersenyum. Senyum itu adalah bentuk ekspresi diri yang sifatnya multi. Tidak hanya kondisi senang, tapi kondisi susah pun kalau bisa kita tersenyum. Itu luar biasa keikhlasannya. Ya, contoh yang paling sederhana lah. Ketika misalnya ada orang bahagia, maka dia akan tersenyum, itu suatu hal yang biasa. Tetapi ketika ada orang yang lagi ditimpa kesusahan, dia tersenyum, kira-kira gimana itu? Tanda keikhlasan. Ya. Nah, maka itu senyum ini ekspresinya bisa multi. Kalau ketawa tadi hanya yang lucu-lucu aja. Kalau sedih ketawa malah aneh nanti. Iya, gitu betul. ya. Maka itu senyum ini adalah multi target ya, tidak hanya dalam kondisi yang senang, kondisi susah pun kita bisa tersenyum. Nah, tersenyum ini pun juga ternyata memberikan dampak kepada tubuh. Ya. Contoh ketika kita bertemu dengan orang ini misalnya cemberut mulu, maka kita akan mikir, ini jangan-jangan marah nih orang. Tapi kalau tersenyum coba, akan waduh, kayaknya orang ini senang. Itu akan berdampak kepada orang yang interaksi dengan kita. Maka itu senyum ini begitu luar biasanya. Termasuk tadi artikel cukup luar biasa itu. Iya. Senyum meredakan nyeri katanya. Senyum bikin memperbaiki mood. Ternyata benar, Iya, betul. Mas Yasir. Memperbaiki hubungan. Iya, betul. Ternyata ketika orang senyum, ini penelitian. Orang yang senyum sebanyak 20 kali sehari dengan durasi 20 detik, ternyata akan mengaktifasi satu hormon di dalam tubuh yang namanya endogenous morfin. Endogenous morfin. Atau disebut dengan endorfin. Endorfin. Atau morfin alamiah. Dengan cara apa supaya menghasilkan morfin? Senyum tadi. Nah, kalau endorfin keluar, apa dampaknya? Endorfin keluar, maka satu,
mood kita menjadi bagus. 2, endorfin itu fungsinya adalah bikin relaksasi. Betul. Pembuluh darah kita juga tidak menjadi tegang, dia akan lebih rileks. Terus kemudian ketika endorfin keluar, kortisol jadi turun. Apa itu kortisol? Hormon stres ketika berlebihan. Nah, ketika kortisol berlebihan, apa dampaknya Mas Yasir? Maka dia akan berdampak menurunkan sistem imun. Maka itu ketika kortisol turun, endorfin naik, maka imun kita menjadi lebih bagus. Maka itu kenapa orang yang banyak senyum meningkatkan imun. Orang yang banyak senyum tadi mereduksi nyeri. Karena kenapa? Karena endorfin merupakan satu hormon yang akan meredakan efek nyeri. Nah, cuman senyum yang gimana dulu? Nah, itu dia. Senyumnya seperti apa? Ini kalau ngelihat orang susah, senyum-senyum, gitu ya. Ngelihat orang melarat, senyum-senyum. Nah, ini berarti senyum yang mungkin bukan sumbernya dari hati, tapi senyum yang bersifat penghinaan. Nah, ini bisa berdampak buruk. Jadi senyum yang paling bagus itu adalah senyum yang lahirnya dari hati, ikhlas karena Allah, gitu kan. Dan ridho nih dengan yang kita senyumkan. Ya, jadi bukan harus senyum dengan orang lain makin susah, orang lain makin tidak mendapat kebahagiaan kita malah ketawa, atau bahasa sederhananya senang lihat orang susah dan susah ngelihat orang senang. Nah, itu jangan seperti itu. Ya, maka itu kenapa senyum ini merupakan satu kegiatan yang sederhana tetapi berdampak dari sisi kesehatan. Bahkan saya punya pasien juga orang yang sakit darah tinggi. Itu sulit sekali tuh untuk turunkan tensinya. Saya coba beberapa obat, udah turun naik lagi, ternyata temperamennya marah-marah terus. Waduh. Ya udah saya suruh aja senyum nih. Senyum nih, kalau nggak senyum 20 kali stroke, saya bilang begitu. Dan dia menerapkan itu. Akhirnya. Jadi mau dia marah, senyum dulu. Karena saya kasih target kan, 20 kali sehari saya suruh senyum tuh. 20 kali, peneliti 20 kali, endorfin keluar. Nah, itu satu. Ternyata senyum itu sangat bagus tuh untuk mengontrol tensi. Kenapa? Logikanya tadi, endorfin keluar, pembuluh darah jadi melebar. Ketika pembuluh darah melebar, maka tekanan atau tensi menjadi turun. Masya Allah, begitu luar biasa ya manfaat dari senyum itu. Tidak hanya untuk hubungan silaturahmi atau untuk secara psikologis, tapi ternyata dari sisi medis juga bisa ya. Ini bukti cerita pengalaman dari dokter untuk pada saat merawat salah satu pasiennya dengan senyum.